saya ingin menjelaskan tentang program FreeCNC. Yang perlu diketahui pertama kali adalah area kerja pada mesin FreeCNC itu terdiri dari 3 aksis, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sehingga pada pemesinan FreeCNC menggunakan sistem koordinat yang sama dengan koordinat kartesius, yaitu sumbu X untuk sumbu yang mendatar atau memanjang, sumbu Y untuk yang melintang, dan sumbu Z untuk yang vertikal, seperti yang ada di persumbuan yang ada di gambar di bawah ini. Di sini yang digambarkan adalah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Z tidak bisa tergambar di sini karena nilainya vertikal. Ada 4 kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Titik originnya di tengah-tengah ini adalah 0,0. Untuk kuadran 1, maka nilai X-nya positif, Y-nya positif. Seperti pada contoh titik P, ini dia berada pada posisi kuadran 1. Nilai X-nya pada posisi 3, nilai Y-nya pada posisi 5, sehingga tertulisnya 3,5 berada di kuadran 1. Untuk kuadran 2, nilai Y-nya positif, nilai X-nya negatif. Untuk kuadran 3, Y-nya ke bawah, negatif, X-nya ke kiri, negatif. Untuk kuadran 4, nilai X-nya ke kanan berarti positif, dan nilai Y-nya ke bawah berarti negatif. Jadi nanti kita akan menggunakan 4 kuadran ini. Bisa dilihat pada contoh pergerakan antar titik pada gambar di bawah. Pada benda kerja ini, gambar ini, mulai dari titik A ke B hingga kembali lagi ke A, ini berada pada posisi kuadran 1. X positif, Y positif. Dengan titik originnya 0,0. Kemudian untuk pemrograman yang digunakan nanti ada 2, yaitu pemrograman absolut dan pemrograman inkremental. Untuk pemrograman absolut, penetapan pergerakan dengan berdasarkan pada titik utama atau titik originnya, yang selanjutnya dijadikan sebagai titik referensi benda kerja. Berikutnya, yang kedua, penetapan arah jarak pergerakan dengan berdasarkan penambahan nilai dari pergerakan sebelumnya, itu adalah pemrograman inkremental. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan gambar dengan titik origin 0,0 dan menggunakan kuadran 1 di mana nilai X positif dan Y positif. Untuk pemrograman absolut ditandai dengan G90, sedangkan untuk pemrograman inkremental ditandai dengan G91. M3 ini adalah pergerakan perputaran toolnya. S1000 ini berarti menunjukkan kecepatan perputaran spindle. Kita mulai dari start. Start di sini pada posisi X10, Y20. Kemudian mengalami proses perpindahan atau pergerakan ke atas, berarti nilai positif ke titik A dengan X10, Y50. Karena dari titik awal X10, Y20, X-nya tidak mengalami perubahan, pada koordinat tidak tertuliskan, yang dituliskan hanya Y50. Namun jika ingin dituliskan X10, Y50, tidak masalah. Sudah betul. Dituliskan Y50 juga betul. Berikutnya dari A ke B, X-nya mengalami perubahan dari awalnya itu
X10 menjadi X30. Y-nya dari Y50 berubah menjadi Y30. Maka dituliskan X30, Y30. Dari B ke C, Y-nya mengalami perubahan Y10. X-nya tidak ada perubahan, yaitu X30, Y10. Di titik yang terakhir, X mengalami perubahan di titik 50, maka tertulis X50, Y40. Akhir program, ditulis M30. Berikutnya untuk inkremental. Inkremental, seperti tadi yang sudah dijelaskan, berhubungan dengan penambahan nilai dari pergerakan titik sebelumnya. Jadi saya ambil contoh seperti tadi, diawali dari titik start, X-nya 10, Y 20. Kemudian naik ke titik A, maka yang terjadi adalah proses perpindahan dari sumbu Y. Maka yang tertulis adalah nilai sumbu Y-nya saja. Sebanyak perpindahan itu dilihat dari titik start. Dari titik start di sini adalah perpindahannya sebanyak 3 kotak naik ke atas. Maka yang tertulis adalah Y30. Perbedaannya dari yang absolut, di sini Y50 itu dilihat dari titik originnya. Maka Y-nya berada pada posisi 50. Sedangkan pada pemrograman increment yang dilihat adalah penambahan dari titik sebelumnya, yaitu titik startnya. Berpindah ke atas sejauh 3 kotak, sehingga ditulis dengan Y30. Kemudian dari A ke B, mengalami perpindahan posisi ke kanan. X-nya mengalami perpindahan ke kanan sebanyak 2 kotak, sehingga tertulisnya X20. Y-nya turun 2 kotak ke bawah dari A ke B, sehingga tertulis Y-nya minus 20. Kenapa minus? Sekali lagi karena turun ke bawah. Berikutnya turun lagi ke bawah dari B ke C. Y-nya turun 2 kotak, maka turun min 20. Nilai X tidak tertulis karena tidak mengalami perubahan posisi. Dan berada pada titik D, X-nya berada pada posisi X20 karena berpindah ke kanan sejauh 2 kotak. Dan Y-nya berpindah sejauh 3 kotak ke atas, maka Y30. Diakhiri dengan program M30. Berikutnya, perintah gerak. Terdiri dari 2. Yang pertama adalah linear interpolasi dan yang kedua adalah polar interpolasi. Untuk linear, pergerakan linear itu ada 2, yaitu gerak lurus cepat pemosisian atau rapid positioning. Itu adalah gerak lurus yang digunakan untuk pemosisian tool atau alat potong tanpa terjadi pemakanan. Sedangkan G01 adalah gerak lurus dengan pemakanan, di mana nanti akan dituliskan feed rate-nya dan ditetapkan pada program. Yang kedua adalah polar interpolation movement, itu dibagi menjadi 2, searah dan berlawanan jarum jam. Untuk searah maka G02, sedangkan yang berlawanan dengan arah jarum jam adalah G03. Seperti ini contohnya. G02 searah putaran jarum jam, sedangkan G03 berlawanan dengan arah jarum jam. Contohnya ada di berikut ini. Yang saya bahas adalah untuk yang absolut saja. Contoh untuk interpolasi linear. Di sini diawali dari titik origin X0, Y0. Kemudian dilakukan gerak pemosisian ke titik X20, Y20. Selanjutnya, mengalami perubahan posisi ke titik yang kedua, yaitu Y-nya naik
berada pada posisi Y50. Jadi X-nya 20, Y50. Di sini terjadi kesalahan penulisan, bukan X50 tapi Y50. Dengan feed rate yang harus ditentukan, F-nya 100. Kenapa? Karena terjadi proses pemakanan. Berikutnya dari titik 2 ke titik 3. Terjadi perubahan posisi pada nilai X. X-nya bergerak dari X20 ke X50, sedangkan nilai Y-nya tidak terjadi perubahan, yaitu Y50. Sekali lagi ini salah, bukan X50 tapi Y50. Berikutnya turun ke bawah ke titik 4, yaitu terjadi posisi X50 Y20. Karena X-nya posisinya sama, maka yang hanya tertulis adalah Y-nya saja, Y20. Kembali lagi ke titik nomor 1, maka X-nya 20, Y-nya 20. Kembali lagi toolnya ke posisi origin, maka G00, X0, Y0. Jadi G00 itu digunakan untuk pemosisian saja, sedangkan untuk G01 itu digunakan untuk proses pemakanan dengan feed rate yang sudah ditentukan. Berikutnya untuk gerak interpolasi. Di sini dari A ke B untuk lingkaran yang kecil itu terjadi proses pemosisian G0, X10, Y40. Berarti dari titik origin pindah ke titik A hanya untuk pemosisian saja, yaitu G0, X10, Y-nya 40. Kemudian terjadi proses perpindahan menggunakan G02 karena dia searah dengan perputaran jarum jam, maka X-nya 40, Y-nya 10, radiusnya tertulis R30 dengan feed rate 100. Untuk yang lingkaran besar yang berwarna hijau ini, maka sama, cuma yang membedakan adalah R-nya. R-30, kenapa? Karena menggunakan lingkaran yang lebih dari 180 derajat. Ini lingkarannya dari A ke B itu berputar sejauh lebih dari 180, yaitu 270 derajat, maka tertulis R-nya -30. Untuk titiknya sama. Dan untuk dua contoh ini menggunakan kuadran 1. Dilihat dari posisi X dan Y-nya pada posisi X positif, Y positif. Untuk struktur program, yang paling utama adalah di sini sebaiknya struktur programnya sederhana, mencakup seluruh proses kerja. Untuk penomoran program pada mesin biasanya diawali dari O diikuti dengan nomornya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan bisa diberikan nama program. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4 tes atau 00 O 001 1 tes dan seterusnya. Berikut ini saya jelaskan cara menuliskan program. Saya memiliki program seperti yang ada di gambar. Nomor 1. Di sini diameter tool yang digunakan adalah 10. Benda kerja yang digunakan adalah sepanjang 50 mm. Dan pemrograman yang digunakan itu menggunakan pemrograman absolut pada kuadran 1, berarti X positif dan Y positif. Ketebalan penyayatan benda kerja bisa dilihat di sini, itu adalah setebal 5 mili. Oke, dimulai dari yang pertama. Berarti
Karena diameter toolnya itu 10 mili, maka berada pada posisi G00 X0 Y0. Langsung kita tuliskan. Berikutnya, terjadi proses pemakanan setebal 5 mili, maka Z-nya turun minus. Jadi, Z jika turun itu nilainya minus. Berarti saya tuliskan adalah G01 tetap X0 Y0 Z min 5. Berikutnya ke titik yang kedua, naik ke atas. Berarti terjadi perpindahan posisi, yaitu G01 X-nya terjadi perpindahan, tidak terjadi perpindahan posisi, berarti berada pada posisi X0, Y-nya naik ke atas, yaitu Y50, sedangkan Z-nya tetap Z minus 5. Pindah ke posisi yang ketiga, berarti perpindahannya ke kanan, berarti kita tuliskan G01, X-nya 50, pindah ke kanan sejauh 50 mili, Y-nya 50, Z-nya min 5. Ke posisi yang turun, berarti mengalami perpindahan posisi, X-nya 50, masih G01, X Y-nya 0, Z minus 5. Kemudian kembali lagi ke posisi, berarti G01, X0, Y0, Z min 5. Kemudian toolnya tidak mengalami proses pemakanan, berarti akan naik toolnya G00, X0, Y0, Z 0. Tapi angka lebih baiknya jika pemosisian benda kerja dan tool itu bisa lebih jauh. Jadi misalnya saya tulis 20 Z-nya, berarti dia mengambang di atas permukaan benda kerja. Seperti ini contoh programnya. Tugas kalian adalah berikutnya, silakan dikerjakan pada benda kerja seperti nomor 2. Ini nomor 2. Nomor 3. Dilihat perbedaannya, ini ada 10 mili, ini 5 mili,
diameter toolnya itu menggunakan 10 mili, yang ini diameter toolnya menggunakan 5 mili. Dan yang terakhir pada soal nomor 4, ini seperti soal nomor 1, tapi yang membedakan adalah diameter toolnya, menggunakan diameter 5 mili. Silakan file soalnya di-download, kemudian silakan di-print out, silakan kemudian dikerjakan. Hasilnya silakan nanti kalian upload di bagian pengumpulan tugas. Selamat mencoba. Saya tunggu pengumpulan tugasnya.